Halo guys, Kami dari kelompok 7. Saya Hermanto Simarmata NPM 2411000043. Saya Nugraha Panjangan dengan NPM 24110047. Saya Sri Mulyani Kadin dengan NPM 24110024. Dalam video ini kami akan membahas tentang materi wawasan Nusantara. Selamat menyaksikan. Pengertian dan tujuan dari wawasan Nusantara. Menurut KBBI, wawasan ialah cara pandang, peninjauan secara perspektif, peninjauan atau hasil mewawas tinjauan, pandangan atau konsepsi cara pandang. Sedangkan Nusantara berasal dari gabungan kata Nusa yang berarti kepulauan atau banyak pulau. Sehingga wawasan Nusantara secara umum memiliki arti cara pandang terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang terwujud dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu. Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Juga untuk mengajarkan akan pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai cita-citanya. Tujuan wawasan Nusantara ialah yang pertama, mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua ialah mewujudkan bangsa Indonesia dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya memiliki berbagai tujuan. Yang pertama, tujuan nasional wawasan Nusantara ialah secara jelas tertulis pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada teks tersebut dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan wawasan Nusantara keluar ialah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi atau mendunia yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tidak hanya berhenti begitu saja. Bangsa Indonesia juga turut serta aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta menjalin kerjasama di berbagai negara dalam bidang apapun yang mengedepankan sikap saling menghormati. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara aktif turut ambil bagian dalam menjaga dan mengamankan kepentingan nasionalnya dalam lingkup kehidupan baik dalam lingkup politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan ketahanan. Dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam ialah memberikan jaminan persatuan dan kesatuan bagi segenap aspek kehidupan Indonesia yang meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Harapannya adalah bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan agar memiliki kemampuan mitigasi terhadap munculnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia harus terus-menerus berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kebinekaan. Jika hal ini terlaksana, maka tidak akan muncul intoleransi yang tinggi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, seperti perbedaan suku, agama, ras, dan sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang asas wawasan Nusantara. Suatu kaidah atau ketentuan dasar wajib dipatuhi dan dilakukan dan dijaga oleh suatu elemen masyarakat sering disebut sebagai asas wawasan Nusantara. Fungsi dari asas ini agar tercipta perdamaian, tidak cerai-berai, dan timbul keseimbangan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan asas wawasan Nusantara yang wajib kita pahami. Yang pertama, asas kepentingan yang sama. Asas pertama ini, wawasan Nusantara ini memberi isyarat yang jelas bahwa bangsa Indonesia harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama demi untuk kemajuan bersama, demi tercapainya kesejahteraan bersama, serta memberi rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai contoh, akhir-akhir ini
marak sekali isu-isu berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang paling senter diberitakan adalah mengenai intoleran dengan menggunakan kedok agama, HAM, demokrasi, serta lingkungan hidup. Adapun yang kedua ada asas keadilan. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak sama untuk memperoleh keadilan dalam kedudukan sebagai warga negara serta dalam mewujudkan cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan orang lain, harus mengedepankan kepentingan nasional. Dari kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini berlaku di seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara, baik secara politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, asas kejujuran. Asas kejujuran menjadi bagian penting dalam sendi kehidupan umat manusia. Kejujuran di sini mengacu pada kejujuran dalam berpikir dan bertindak, tanpa melebih-lebihkan suatu atau mengurangi. Semuanya harus sesuai dengan data, fakta, dan realita. Lainnya yang muncul hal ini wajib dilakukan demi kemajuan bangsa ini. Yang keempat, asas kerjasama. Indonesia merupakan negara yang kental dengan budaya gotong royong. Dengan suatu kesadaran terhadap suatu kepentingan bersama, maka akan tercipta suatu bentuk kerjasama antara lapisan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu akan membutuhkan manusia yang lain untuk saling mengisi simpul-simpul kehidupan sosial masyarakat. Kerjasama saling berkoordinasi dilaksanakan berdasarkan atas kesejahteraan dengan melibatkan semua pihak tanpa memandang status sosial. Dapat menciptakan efektivitas untuk mencapai tujuan bersama serta meringankan suatu pekerjaan, tugas maupun tanggung jawab. Yang kelima, asas solidaritas. Solidaritas merupakan bentuk sikap ketidakkawanan yang memiliki rasa senasib sepegunaan. Solidaritas adalah suatu perasaan emosional yang dibangun antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dasar solidaritas adalah adanya rasa saling percaya, rasa peduli antara satu dengan yang lain, karena memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Sikap ini sudah layak dan sepantasnya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan fungsi dan kedudukan dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang materi fungsi wawasan Nusantara, antara lain sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita belajar banyak hal mengenai wawasan Nusantara, termasuk pula mengetahui fungsi penting dari wawasan Nusantara itu sendiri. Fungsi ini nantinya akan menjadi paduan, pedoman, serta acuan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kedudukan sebagai warga negara. Ada baiknya kita kupas juga beberapa fungsi dari wawasan Nusantara. Berikut saya akan menjelaskannya. Pertama, ada fungsi sebagai konsep pertahanan dan keamanan. Sebagai bangsa yang mencintai tanah airnya, rakyat Indonesia ini berbagai elemen yang sudah seharusnya mampu membentengi bangsa dan negara ini dari segala bentuk ancaman yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan akan membentuk budaya yang secara alami siap untuk mempertahankan ideologi bangsa di seluruh wilayah Nusantara dari ancaman-ancaman tersebut. Karena konsep ini telah menjadi pandangan hidup bangsa, tetapi tersebar secara menyeluruh hingga pelosok-pelosok Nusantara. Wawasan pembangunan tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik saja, tetapi juga membangun unsur-unsur sosial politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ketiga, ada fungsi sebagai konsep pertahanan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep pertahanan nasional menitikberatkan perhatiannya terhadap pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras,
dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu. Singkatnya, konsep ketahanan nasional adalah suatu pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Terima kasih. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.